I saw what happened that night. It was a car. He killed them in the warehouse. What could I do? I got enough trouble already. I don't need no more trouble with cops. I saw the whole thing. Film diawali dengan menampilkan seorang pria pendiam bernama Frank yang baru saja turun dari mobilnya dan memasuki sebuah rumah makan. Coffee? I'll be right back. Frank mulai mengamati kondisi sekeliling dengan seksama guna mencari seseorang di mana tampaknya ia memiliki pendengaran yang sanget tajam. File this lawsuit. Hey, she's not even hot. Bahkan dengan kemampuannya ini, Frank dapat mendengar suara batuk dari dapur. Jadi dengan cepat ia pergi ke sana. Can I help you? Do I look crazy to you? Maybe I am. But before you rush to judgment, let's rewind a bit. 1 tahun yang lalu, Frank adalah seorang pengacara sukses yang sangat sibuk dengan pekerjaannya dan memiliki kemampuan berbicara melebihi orang-orang pada umumnya. Women speak approximately 20,000 words a day. Men, 17,000. I spoke around 80,000 words a day. Ia tinggal di sebuah rumah mewah bersama istrinya yang bernama Susan dan putrinya yang bernama Olivia. Sayang, kesibukan Frank membuatnya tidak sempat meluangkan waktu bersama keluarganya. But out of those 80,000 words I spoke a day, do you know how many are really important? 3. I love you. I love you. 3 words total out of 80,000. Not a good ratio. Suatu hari, Olivia menghubungi sang ayah yang telah berjanji untuk menonton penampilannya di acara sekolah. Hi, Daddy. Hey, sweetheart. I'm on my way. Promise you'll be here? I promise. Wait! Frank, you got a minute? Frank mengaku sedang dalam perjalanan, namun pada akhirnya Olivia harus kecewa manakala melihat ibunya duduk di bangku penonton tanpa kehadiran ayahnya. Olivia! This is my daddy's favorite song. He and I always sing it together. Parahnya lagi, Frank pun terjebak macet hanya untuk terlambat datang ke tempat pertunjukan. Hi, Sue, please leave a message. Call me back, please. Lantaran tidak bisa menghubungi ponsel Susan, Frank memutuskan pulang ke rumah, namun mendapati Susan dan Olivia yang belum kembali. Hi, Sue, please leave a message. I know you are upset with me. It's getting late and I'm worried about you guys. Seiring berlalunya waktu, dengan cemas Frank menunggu kedatangan mereka ketika sebuah mobil polisi berhenti di depan rumahnya. Polisi ternyata membawa Frank ke lokasi di mana Susan dan Olivia ditemukan meninggal. Frank yang sangat terguncang berupaya untuk mendekati mereka, tetapi polisi menghentikannya agar tidak merusak TKP. Di hari pemakaman, Frank didampingi oleh ayah mertuanya yang bernama Jeff. Sang mertua mengaku tidak pernah menyukai Frank, terlebih setelah kejadian ini. Menurut Jeff, meskipun pelakunya tertangkap, pengacara tamak seperti Frank pasti akan melepaskannya. Lantas sebelum pergi, Jeff menegaskan bahwa ia tidak mau mendengar suara Frank lagi. They'll never catch the people who killed them. And even if they do catch them, some slick-tongued defense attorney will probably get them off. I always kept my tongue quiet while my daughter was alive, but as long as my daughter was happy, I was happy. You're all talk, all just to exonerate the scum of the earth.
And from this moment, I never want to hear your voice again. Setelah pemakaman, rasa bersalah terus menghantui Frank. Beberapa waktu kemudian, Frank pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan atas kasus kematian Susan dan Olivia. Detektif bernama Bill yang menangani kasus tersebut menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan di TKP, pihaknya menemukan serat emas. Hanya saja, penemuan itu tidak cukup untuk dijadikan bukti. Bill bahkan berasumsi, kasus tersebut dilakukan oleh mafia Rusia yang menguasai daerah itu. Karena walaupun dompet Susan tidak pernah ditemukan, pembunuhan adalah hal yang terlalu kejam untuk ukuran penjambretan. Di sisi lain, mobil Susan juga ada di TKP. Untuk kepentingan penyelidikan, Bill juga tidak mengizinkan Frank melihat berkas perkara kematian istri dan putrinya. Frank, I am trying to find out who did this and to bring them into justice. Found these tiny gold fibers as a lead. I talked to a tailor downtown. He said it was a very common thread. It's not much of a lead, unfortunately. And there are still no witnesses. The Russian mafia. They have a stranglehold in that area. It's hard to get anyone to talk. Like a robbery or a carjacking or something. A carjacking? Why'd they leave the car? Pretty violent for a purse snatching, don't you think, Frank? Can I see the file on the case? No. It's confidential. It's police business. Kecewa dengan kinerja polisi yang lamban, Frank pun menghabiskan waktunya dengan minum. Kemudian pada salah satu ruangan di bar tersebut, Frank melihat sebuah arena pertarungan. Dalam kondisi mabuk dan dipenuhi rasa bersalah, Frank sengaja memprovokasi seorang petarung untuk menghajarnya. Sebagai pelampiasan atas kegagalannya melindungi Susan dan Olivia, Frank ikut ambil bagian menjadi salah satu petarung. Namun tanpa kemampuan bela diri, ia hanya menjadi bulan-bulanan lawannya. What are you doing? I need time. Suatu hari, seorang petarung menghajar Frank tanpa ampun. Beruntung ia diselamatkan oleh seorang pria bernama Peyton. Peyton adalah polisi yang juga menangani kasus kematian Susan dan Olivia. Mr. Valera, we never give up. Dalam obrolan mereka, Peyton mengaku ikut serta di pertarungan ilegal hanya untuk melampiaskan emosinya terhadap pandangan buruk orang-orang terhadap polisi. You're not in a police uniform, which means you're not here to bust the fights up. The way people feel about cops, sometimes I just gotta blow off a little steam. Peyton lalu memberitahu penyelidikan atas kasus kematian Susan dan Olivia ditunda dengan alasan tidak ditemukan petunjuk baru. Menyadari kalau itu hanyalah kata pemanis untuk kasus yang ditutup, sontak Frank menjadi sangat marah. What the hell are you talking about? Your case has been reprioritized from active to cold. You know, this is a way of twisting words around. I made a lot of money doing that. Malam hari dalam perjalanan pulang, seorang gadis mencoba menggoda Frank. Tetapi Frank terkejut melihat si gadis yang hampir seusia putrinya. I can make you feel good if you want. What are you doing out here? How old are you? 13. Saat itu, seorang pria datang untuk menjemput gadis tersebut. Frank berupaya menegur pria itu, namun malah mendapat serangan. Frank berhasil mengalahkan sang pria, tetapi gadis itu malah menikam pahanya. Dengan buku yang ada di rak, Frank dapat menutup lukanya dan segera kabur sebelum polisi tiba di sana. Di tempat persembunyian, Frank melihat bahwa buku yang ia gunakan untuk menutupi lukanya adalah buku tentang meditasi Marcus Aurelius. Secara tidak sengaja, Frank membaca lembaran yang tertulis, hukuman hanyalah bagi orang yang mengakui kejahatannya, membuat Frank menganggapnya sebagai pertanda. Finding the book was a sign. I had been punishing myself for their deaths, but I wasn't the one who killed them. I had been punishing the wrong person. Ketika terus membaca buku itu, Frank mulai termotivasi untuk membalas dendam.
Frank selanjutnya melatih kemampuan fisik dan bela diri. Setelah beberapa waktu, Frank akhirnya mampu mengalahkan pelatihnya. Begitu yakin akan kemampuannya, Frank mencoret mulut pria di sampul buku yang dia baca dan bersumpah untuk tidak mengatakan sepatah kata pun sampai dia bisa membalas dendam pada pembunuh istri dan putrinya. Kemudian, pendengaran Frank tiba-tiba meningkat drastis hingga dia bisa mendengar suara terkecil sekalipun. Within days after I stopped talking, my sense of hearing had drastically improved. Selang beberapa hari, Frank mengunjungi lokasi tubuh Susan dan Olivia ditemukan. Pendengaran yang sangat tajam mengantarkan Frank pada sebuah kontainer yang berada tidak jauh dari rel kereta. Ternyata, kontainer ini berisi perabotan layaknya sebuah rumah dan memiliki lubang yang menghadap ke tempat ditemukannya tubuh Susan dan Olivia. Lantaran tidak menemukan petunjuk apa-apa, Frank memutuskan kembali ke mobilnya ketika 4 orang pria tengah mencoba mencongkel pintu mobilnya. Mereka bahkan memaksa Frank untuk menyerahkan dompet dan kunci mobil. Frank, yang telah bersumpah untuk tidak berbicara, hanya diam saat para preman mengancamnya. Tetapi di dalam benaknya, Frank berpikir kalau merekalah yang menghabisi keluarganya. How about you just give me your wallet and car case? A carjacking gone terribly wrong. Could these be the men who killed them? Akibat hal ini, seorang preman memerintahkan anjingnya untuk menggigit Frank. Namun, anjing itu hanya diam saat Frank menatapnya, di mana secara mengejutkan Frank menyerang mereka. Setelah mengalahkan mereka semua, Frank mengambil gambar seorang preman dan menunjukkan foto Susan dan Olivia kepadanya. Sayang, Frank menyadari raut wajah preman ini menunjukkan bahwa dia tidak mengenali keluarganya. I wanted to search his face. He had no idea who they were. Malang saat Frank hendak pergi, seorang preman berhasil menembaknya. Tak lama kemudian, anjing preman tadi menghampiri Frank. Dalam kondisi terluka, Frank hanya bisa menyaksikan para preman pergi sebelum ia kehilangan kesadaran. Begitu siuman, Frank mendapati dirinya sudah berada di sebuah kamar. Selang beberapa saat, wanita bernama Alma yang merupakan pemilik rumah sekaligus seorang perawat ini memasuki kamar. My name is Alma. And you are? Kendati Alma memberitahu bagaimana ia menemukan Frank, Frank tidak menanggapinya dan malah pergi tanpa mengucapkan terima kasih atau sepatah kata pun. Do you understand me? Can you hear me? Do you remember anything about yesterday? I was coming home from the hospital. I found you lying in the road, were already out of bed, and that's when I discovered you'd been shot. The bullet only grazed you. Hey. Rupanya di luar rumah Alma, si anjing sudah menunggu dan terus mengikuti Frank hingga sampai ke rumahnya. Setiap hari, Frank terus mengumpulkan bukti yang kemungkinan terkait dengan kematian Susan dan Olivia. Why would Susan roll down her window in the rain? Sore itu Alma datang untuk mengembalikan dompet Frank yang tertinggal di rumahnya dan memeriksa luka Frank. I have to recheck your wound. Walaupun Frank menolak untuk berbicara, Alma mengungkapkan kalau Frank mengucapkan nama Susan dan Olivia saat pingsan, jadi ia tahu Frank dapat berbicara. You kept saying 2 names, Sue and Olivia. Karena itu, Frank menunjukkan foto Susan dan Olivia serta bukti yang telah dia kumpulkan, sehingga Alma mengetahui alasan Frank menolak berbicara. Tatkala memperhatikan foto kontainer, Alma mengaku mengenali area itu. I know that area. Let me know if you need any help. Sekepergian Alma, Frank menyadari kalau anjing yang bersamanya adalah milik pengawal transportasi
yang tentu saja terlatih untuk melacak. A transportation security dog trained to sniff out the smallest of scents in the most densely populated areas. Untuk itu Frank membawa anjingnya ke rel kereta, berharap teman barunya ini dapat menemukan petunjuk yang terlewatkan. Berkat bantuan si anjing, Frank menemukan dompet Susan di sebuah lubang got. Hal ini tak ayal membuat Frank berasumsi penghuni kontainer tersebut adalah saksi atau mungkin pelaku pembunuhan istri dan putrinya. If anyone was there that night, they would have been the perfect witness. Maybe even the perfect killer. Malam itu, Frank melihat seorang pria memasuki kontainer, tetapi menyadari kehadiran Frank, pria itu bergegas kabur. Segera, Frank meminta bantuan Alma untuk mengidentifikasi penghuni kontainer. Meskipun tidak pernah bertatap muka dengan penghuni kontainer tersebut, Alma memberitahu bahwa pria itu bernama Shivers dan bekerja sebagai koki di sebuah rumah makan. People at the shelter call him Mr. Shivers. I know this spot. It's Mr. Shivers' place. But I've never interacted with him. Actually, I never saw his face. I heard he works sometimes at the local diner as a fry cook. Setelah mengantarkan Alma, tiba-tiba pendengaran Frank membuatnya curiga, di mana ternyata sejumlah preman telah menunggu Alma. Karena itu, dengan cepat Frank menyerang mereka. Alma lalu mengungkapkan, preman-preman tadi memaksanya mencuri obat untuk mereka dari rumah sakit. Namun demikian, Alma mengaku sudah berhenti. Dan tindakan Frank membuat Alma khawatir nyawanya berada dalam bahaya. Those guys, they came into the ER about a year ago. Had me steal drugs. But the other day I told them I was done. They're gonna kill me for this, Frank. Tanpa ada pilihan, Frank mengajak Alma tinggal di rumahnya. Keesokan pagi, Alma memberitahu Shivers memiliki batuk khas yang dapat dengan mudah dikenali. Mr. Shivers, he had this cough, a hacking cough. You recognize anywhere. Dari situ adegan beralih ke awal film, di mana Frank menyerang koki bernama Shivers sebelum menunjukkan foto Susan dan Olivia. Shivers mengaku menyaksikan kejadian di malam kematian Susan dan Olivia, yang mana pelakunya adalah seorang polisi. Polisi tersebut menghabisi mereka di sebuah gudang sebelum membuang tubuh mereka ke lubang. Hanya saja, Shivers tidak melihat wajah si pembunuh dengan jelas. Shivers juga mengaku mengambil uang dari dompet yang tertinggal di mobil Susan dan membuang dompet itu ke lubang got. Setelah pengungkapan ini, Frank segera pergi ke kantor polisi dan menyelinap ke ruangan detektif Bill untuk memeriksa berkas perkara kematian istri dan putrinya. Yang mengejutkan, Frank mengenali polisi yang berpatroli di area rel kereta pada malam kejadian, yaitu Peyton. I wanted to narrow my pool of suspects by finding out which officers were on duty the night Shivers witnessed the killings. I was surprised to discover a familiar face. Could it really be him? Guna mencari jawaban, maka selama 7 hari 7 malam Frank membuntuti kemanapun Peyton pergi. I followed him for several days and nights. I chased him as my demons were chasing me. Night after night, day after day. All the while wondering if this man truly was the one who had killed my wife and daughter. So I kept watching, trying to find an answer. Suatu pagi, Frank menyelinap ke rumah Peyton. Di ruang tamu, Frank melihat foto Peyton bersama putrinya. Kemudian di lemari pakaian, Frank menemukan salah satu seragam polisi Peyton yang serat emasnya terlepas dari lencana lengan bersulam. Serat emas ini mengingatkan Frank pada bukti yang ditemukan oleh detektif Bill di TKP. Saat memeriksa lebih dalam, Frank menemukan lemari penyimpanan rahasia yang berisi sebuah tas yang di dalamnya terdapat sejumlah majalah mengenai dirinya ketika masih menjadi pengacara.
Pada salah satu artikel, memberitakan bahwa Frank telah membebaskan pelaku pembunuhan Putri Peyton. Hal ini jelas menunjukkan kalau Peyton menghabisi Susan dan Olivia untuk membalas perbuatan Frank. Ketika Peyton kembali ke rumah, dia menemukan sebuah foto terselip di kaca depan mobilnya. Lantas di bagian belakang foto terdapat pesan dari Frank yang meminta Peyton menemuinya di stasiun Kingsman pada pukul 11 malam ini. Alhasil malam itu, Peyton mendatangi gudang kosong di stasiun Kingsman. Dengan berbekal sebuah senjata, Peyton keluar dari mobilnya dan langsung menembaki Frank. Some creep you put back on the streets killed my little girl. Your wife was a fighter, Frank. But your little girl crying for her daddy. Where were you? Tiba-tiba, Frank melakukan serangan. Cukup lama bertarung, Frank akhirnya mendapat kesempatan untuk menghabisi Peyton. Namun, ia malah memutuskan untuk membiarkan Peyton hidup. Beberapa waktu berselang, Frank dan Alma menonton wawancara detektif Bill yang baru saja keluar dari gedung pengadilan setelah menghadiri persidangan Peyton yang dihukum atas kejahatannya. Selanjutnya, Frank ditemani oleh Alma untuk mengunjungi makam Susan dan Olivia. Pada momen ini Frank mengakhiri sumpahnya untuk tidak berbicara, dan kalimat pertama yang ia ucapkan adalah I love you. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.